Shalom, nama saya Viviana Ferija dan saya akan menyampaikan info pekan ini. Mari keluarga-keluarga kembali aktif mengadakan mesbah keluarga. MK juga bisa diadakan gabungan bersama teman, keluarga, atau tetangga terdekat. Bila membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 di gereja. Mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WBI Priscilla pada hari Jumat 13 Oktober 2023, pukul 5 sore di gereja. Ibadah disertai perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 11 di gereja. Budget Natal 2023 sebesar 20 juta rupiah. Jumlah tabungan yang sudah terkumpul sebesar 7.151.000 rupiah. Kekurangan dana untuk Natal sebesar 12.849.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dana Natal di tabungan masing-masing. Bila belum memiliki kartu tabungan, bisa menghubungi Ibu Krisma atau Ibu Atik. Saldo renovasi per 1 Oktober 2023 sebesar Rp3.658.961 rupiah. Masih dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan renovasi untuk kelanjutan tahap 3 dan 4. Tahap selanjutnya untuk membangun lebih gereja dan renovasi ruang sekolah minggu dengan perkiraan budget 70 juta rupiah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dibuka pendaftaran untuk baptisan air dan penyerahan anak. Peserta baptisan air usia 12 tahun ke atas, penyerahan anak dari usia 0 sampai 12 tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftar bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Telah pulang ke rumah Bapak Wagimin, suami dari Ibu Dasiem, pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Jenazah telah dimakamkan di TPU Soka pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Gembala dan seluruh jemaat turut menyampaikan simpati yang mendalam. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Clarissa Tiffany Rachel pada 6 Oktober. Johann Sebastian Kristanto pada 8 Oktober. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekian info pekan ini. Tahun 2023 adalah tahun menantikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya berharap kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selalu. Amen. Apapun keadaan kita hari ini, kita tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Ku yakin Kau
besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari ku yakin Kau hadir di sini, dengan segenap hati kami. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Mari dengan segenap hati kita. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini, pengakuan kami, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan, pelepasan terjadi di sini. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, hari ini kami ada karena kemurahan. Kalau kami berkumpul di tempat ini karena kasih dan setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat siap anugerah-Mu atas hidup kami. Terlebih kami Tuhan, dalam setiap hidup kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kalau kami akan memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan, berkati siap kami. Kami siap hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita tengok kanan kirinya ya. Kita lihat mukanya. Tuhan mengasihimu ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sungguh masih tetap bangga diri Bapak Ibu semuanya, sebab Tuhan kita, sebab Tuhan Allah yang besar. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan kita besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Syukur bagi ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat,
dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Mari kami undang anak-anak sekolah minggu. Kalau tidak ada anak-anaknya, bapak dan ibunya mungkin. Ya, mari anak-anak sekolah minggu. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus Tuhanku. Nanti Ibu Dina berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita arahkan tangan kita untuk anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anak-anak yang setia Tuhan. Terima kasih. Kalau hari ini mereka datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang besar, yang dahsyat atas hidup mereka. Engkau yang memegang mereka sejak mereka dalam kandungan Tuhan. Sampai dewasa nanti mereka boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan Yesus dengan kesehatan, dengan kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Menjadi anak yang menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Bahkan dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru-guru sekolah minggu. Hari ini Tuhan mereka akan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Urapi setiap mereka Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu boleh mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu yang bertugas hari ini Tuhan. Kau berikan roh kesabaran Tuhan, Kau berikan roh yang mengasihi anak-anak Tuhan Yesus. Sukacita ada di tengah-tengah ibadah mereka hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Ya. Sambil mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat. Kita akan pujikan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Kembali Tuhan kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini. Suatu hal yang luar biasa Bapa, bahwa kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap hidup kami, dan itu yang menjadikan penghiburan buat kami, dan itu yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh menapak hari-hari kami ke depan. Sebab kami percaya Bapa, bahwa penyertaan Tuhan selama-lamanya buat kami. Ini yang menjadikan iman kami, ini yang menjadikan kepercayaan kami kepada Engkau, dan ini menjadikan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Dan saat kami menaruh harapan kami kepada Engkau, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami.
Engkau Allah yang setia buat kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat kasih-Mu terus melimpah bagi kami semuanya. Dan kami bersyukur Bapa, bila mana kami boleh tinggal di bangsa kami ini, kami boleh menikmati damai yang daripada Tuhan, kami boleh menikmati kesejahteraan daripada Tuhan, dan terus kami pergumulkan untuk bangsa kami. Kiranya Allah memberkati itu bangsa kami ini dengan berlimpah damai sejahtera daripada Tuhan, persatuan, kesatuan daripada Engkau. Berkat kasih-Mu Bapa, buat Bapak Presiden yang saat ini menjabat, Bapak Jokowi, biar Engkau berkati beliau dan seluruh jajarannya dalam memerintah, dalam mengemban tugas yang daripada Tuhan, bisa menjalankan segenap tugasnya dengan baik. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk tapuk kepemimpinan ke depan, biarlah Allah memberkati orang-orang yang akan duduk dalam lembaga pemerintahan, bahkan beliau yang akan menjabat sebagai pemimpin bangsa kami. Biarlah beliau-beliau ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, beliau-beliau ini adalah orang-orang mencintai Tuhan, sehingga kami percaya Bapa, saat tampil orang-orang mencintai Engkau, di situ bahwa Allah akan memberkati bangsa kami, dan Allah terus melimpahkan berkat-Mu untuk kota kami, untuk bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur bila mana kami boleh tinggal di kota kami Salatiga, dan kami mencintai kota kami, dan biarlah berkat Tuhan untuk kota kami ini Bapa. Bapak Wali dan seluruh jajarannya, bila Allah memberkati, kasih-Mu terus melimpah buat beliau Bapa. Biarlah berkat-Mu, kasih-Mu terus melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan kami berdoa untuk pagi hari ini, seluruh pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Allah memberkati untuk seluruh program gereja-Mu yang ada, seluruh persekutuan yang ada, biar Allah memberkati. Bahkan untuk program-program gereja-Mu ke depan, biar Allah memberkati, dan seluruh dana-dana yang kami butuhkan, kami percaya bahwa Allah mencukupkan. Dan berkat-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan tempat ini, Bapak Gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada, segenap pengerja aktivis yang ada, biarlah Mu berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh semakin menjadi berkat bagi lingkungan kami, dan semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan ini memberikan doa kami, ini memberikan setiap pergumulan kami di depan Tuhan. Tuhan memberkati buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat gereja Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi inilah doa dan seruan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap hati pikiran kita, saat-saat indah bersama Yesus. Bapak hidupkan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah bersama, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku berada dalam pelukanmu,
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu saat indah, saat indah Dengan senang hati berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari jemaat semuanya dengan segenap hati kita, dengan segenap iman kita. Hadirat-Mu Ku rasakan Bapa, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
menyembah, kami meninggikan Engkau dalam kemuliaan-Mu yang bagi Kau nyatakan. Ini arana lama sikini namore lama lama Syamana lama 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 sikini namore lama 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 bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan menikmati mengalami hadirat-Mu setiap waktu. Nama rana lama lama sikini rana lama Yesus menikmati kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu. Syamarana lama sikini rana lama 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 sikini rana lama lama rana lama rana lama lama rana lama 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 Syarana lama 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 rana lama sikini sama setiap hati kami ya Allah, lawat kami pagi. Syarana lama 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 rana lama 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 sikini rana lama 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 lama. Hanya hadirat-Mu, hanya bersama-Mu, di dalam-Mu kami bersukacita. Saat terindah dalam hidup kami berada di hadirat-Mu, Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu indah Tuhan. Hadirat-Mu di sini. Menikmati kasih-Mu. Ilamarana lama sikini hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu indah Tuhan. Hadirat-Mu nyata di sini. Hadirat-Mu penuhi kami. Hadirat-Mu jamah setiap kami. Memberi kekuatan yang baru, membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan, memberkati kami. Anugerah-Mu dinyatakan. Saat yang indah berada di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Ini amurin alam. Segala puji hormat bagi Inamarana lama sikar. Inamarana lama sikar. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Bekerjalah sepenuhnya dalam hidup kami. Bukan hanya sesaat saat kami beribadah, tapi selalu senantiasa membawa hidup kami melangkah dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi berkat, menyatakan kabar baik Injil Kerajaan Allah itu menjadi bagian langkah kami setiap hari. Terima kasih, kami bersyukur, berfirmanlah pagi hari ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua supaya kami dimampukan
melangkah dalam kebenaran setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersukacita pagi hari ini. Ya. Sebab firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kita, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu dalam segala keadaan. Dan setiap waktu, sekarang bersukacita, besok bersukacita. Sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan yang membuat kita tetap kuat, tetap dalam perlindungannya menghadapi segala pergumulan, situasi, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit, keuangan, apapun dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ada sukacita, kita tetap bisa menghadapi segala sesuatu. Karena sukacita yang dari Tuhan, itulah perlindungan kita. Kita belajar hari ini mengenai penuaian jiwa. Sebab setiap jemaat, setiap pribadi yang bertumbuh rohaninya, sebenarnya dan seharusnya diikuti dengan jumlah pertambahan jiwa-jiwa. Itu sebabnya apa yang ada pada kita saat ini biarlah kita terus bertumbuh sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya biarlah hidup kita ini menjadi suratan terbuka untuk terus dilihat orang. Ada Yesus yang selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya, saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah, banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi jemaat mula-mula di Yerusalem pada masa itu semakin bertambah. Tetapi dengan bertambahnya jiwa, bertambahnya murid, bertambahnya orang, karena setiap orang itu punya masalah. Jadi kalau orang itu makin sering berkumpul dan bertambah banyak, seperti mengumpulkan masalah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sederhananya begitu kan, misalnya satu orang punya satu masalah, kalau kita mengumpulkan 10 orang begitu ya, jadi 10 masalah. Ya. Tapi itu yang terjadi di jemaat Yerusalem. Sebab dalam Kisah Para Rasul dicatat tentang bagaimana jemaat berkembang dengan pesat. Karena banyak jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dituai. Bagaimana penuaian jiwa seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-7 bisa dialami oleh gereja. Seperti di ayat yang ke-7 mengatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Jadi firman itu diberitakan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Jadi jiwa itu perlu, orang itu perlu banyak mendengar firman Tuhan. Berita kabar baik disampaikan. Karena situasi dunia ini tidak bertambah baik. Apalagi hari-hari ini cuaca tambah panas ya. Siang, malam, pagi, petang nggak ada dinginnya ya. Tapi lebih
Nggak masalah, cuaca panas hatinya dingin, daripada cuaca dingin hatinya panas, ya. Pilihan terbaik di antara yang terburuk. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini bagaimana kita bisa menjalani kehidupan selain bertumbuh secara rohani, kita melihat banyak jiwa boleh ditarik kepada Tuhan lewat hidup kita. Ya, kita belajar dari jemaat di Yerusalem. Yang pertama adalah mengatur pelayanan dengan baik. Jadi kalau kita bicara kembali kepada masalah, masalah selalu mewarnai. Berarti kalau kita bicara soal warna, itu berarti masalah itu indah ya, betul nggak? Mewarnai. Kalau kita melukis gitu, menggambar pemandangan gitu, ada warna yang banyak gitu, merah, kuning, hijau gitu, tambah indah kan lukisan. Demikian juga masalah dalam hidup kita, mewarnai hidup kita, bikin hidup semakin lebih bermakna, betul nggak? Jadi lihat masalah itu sebagai sebuah keindahan. Sanggup Bapak Ibu? Tapi seringkali kan kita berdoa, lepaskan dari masalah, jauhkan dari masalah. Padahal masalah itu selalu mewarnai perjalanan gereja dan hidup kita. Gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang tidak punya masalah, melainkan gereja yang bisa menyelesaikan masalah dengan benar, dengan tepat. Berarti ini gereja ini slogannya sama dengan Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Karena menyelesaikan masalah dengan tepat. Tapi kalau itu bukan menyelesaikan masalah kalau kita bertransaksi dengan yang di sana, yang saya sebutkan tadi. Sedikit menambah masalah mungkin ya. Tetapi di dalam Tuhan kita melihat bahwa sekalipun ada masalah, gereja, sebab gereja ini belum ada yang sempurna. Coba kita keliling gereja-gereja di Salatiga ini, cari mana gereja yang sempurna. Ada enggak? Kemungkinan ada. Kemungkinan loh ya. Kita datang jadi gerejanya enggak jadi sempurna karena ada kita di situ. Itu sebabnya kita mau belajar bahwa belum ada yang sempurna. Terus disempurnakan, didandani, diperbaiki. Termasuk kita orang-orang percaya, jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Kita ini terus disempurnakan. Sekalipun ada masalah yang harus kita hadapi, yang harus kita kerjakan, khususnya gereja. Sebab itu kita harus mengatur pelayanan dengan baik. Karena di dalam pelayanan itu ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Kalau kita diperhadapkan dengan sesama saudara seiman begitu, kita melihat mereka, lalu kita melihat kelemahan mereka, apakah kita bisa menerimanya? Itu tentu perlu penyelesaian dengan cara yang tepat. Karena seringkali di dalam gereja pun orang berpikir, wah di dalam gereja itu ayem dalam bahasa Jawa ya, ayem, tentrem, apalagi sukorno. Itu terjemahan bahasa Indonesia apa? Ayem, tentrem, sukorno. Seperti di Solo itu ada rumah makan, namanya adem ayem atau ayam tentrem. Tentu orang melihat itu rasanya membaca itu, wah ini pasti rumah makan ini membuat ayam, adem ayem, ayam tentrem masuk. Menunya enak, wah dimakan. Nah, waktu bayar, bukan adem ayem, adem panas. Karena harganya tinggi sekali. Ya. Demikian juga dunia ini seringkali menjanjikan, oh tenang, damai, ternyata membuat kita ini malah menambah masalah. Itu sebabnya kita harus mengatur pelayanan dengan baik. Bagaimana caranya mengatur? Jemaat di Yerusalem ini makin banyak, maka terjadilah sungut-sungut. Ternyata di dalam gereja itu ada sungut-sungut, mengeluh ada, iri hati ada. Itu membuka perpecahan. Ada berapa banyak di antara kita yang hari ini sempat mengeluh, lambaikan tangan? Sempat, ya sesaat gitu. Ada Bapak Ibu yang terbersit keluhan itu? Badan saya kok capek semua begitu? Wah kok rasanya linu, itu
bukan keluhan itu, faktor usia. Ya, itu perlu mengatur pola makan yang baik, istirahat yang baik, hidupnya tidak sembrono, ya. Tidak sembarangan dengan segala macam dimakan, ya. Ada kaki 4 dimakan, ya. Gak apa-apa boleh, asal kaki 4-nya itu jelas. Kaki 4 ternyata meja, ya, jangan. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa iri hati itu ternyata terjadi di dalam gereja. Perasaan yang timbul karena merasa tidak adil. Loh, situ kok. Nah, begitu. Tapi di sini nggak ada ya. Sesama pelayan Tuhan saling menguatkan. Amin. Ini jemaat di Yerusalem loh. Ini contohnya, bukan jemaat di Salatiga, ya, Siranda. Kita tahu bahwa mereka bersungut karena apa? Karena soal pembagian, ya. Ini pembagian itu pemerataan, tidak adil. Tidak merata. Ya, ada banyak masalah sih, salah satu contohnya di sini. Tapi setiap gereja punya masalah yang berbeda. Kalau di tempat kita, apa masalahnya? Saya rasa baik-baik saja ya, Bapak Ibu Saudara. Ada mayem tadi ya. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa dengan adanya masalah, kita harus memilih orang-orang yang tepat untuk menjalankan pelayanan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena Tuhan selalu tepat. Itu sebabnya para pelayan Tuhan, mari kita melakukan bagian kita dengan tepat, di tempat yang tepat. Apa yang bisa kita lakukan dengan segenap hati. Sebab dalam satu gereja ini makin banyak jiwa-jiwa yang datang, makin diperlukan pelayan-pelayan yang lebih banyak lagi, sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Sebab karunia setiap kita berbeda-beda. Talenta kita, bakat kita, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu sebuah potensi yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada seorang pun pada pagi hari ini yang datang di tempat ini tidak dapat berbuat apa-apa. Pasti Tuhan menaruh satu potensi yang seharusnya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya menjadi berkat bagi jemaat yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi ada orang berkata saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, Tuhan sudah menempatkan sebuah potensi yang harusnya kita gali. Potensi ini banyak yang terpendam karena belum digali. Seperti menggali sumur, makin dalam makin kita menemukan sumber mata air yang jernih, yang banyak. Sehingga kita perlu mengetahui kehendak Tuhan, apa potensi yang ada di dalam diri saya untuk saya kembangkan, sehingga dapat melayani dan menjadi berkat dimanapun dan kapanpun bagi banyak orang. Ya, jadi setiap kita ini punya kesempatan untuk saling melayani. Amin Bapak Ibu. Seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia sudah memberikan contoh. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah, tetapi menjadi manusia, mengosongkan diri bahkan sebagai hamba, dulos, keset. Artinya merendahkan diri. Dia Allah, tapi dia jadi manusia bahkan menyandang status sebagai hamba untuk melayani. Demikian juga kita sebagai pelayan Tuhan ini, yang perlu kita dandani pertama hati kita. Amin. Lebih rendah hati, karena kerendahan hati itu bukan otomatis, bukan soal sopan santun, bicara halus, tapi kerendahan hati itu sikap hati yang selalu terjaga menghadapi setiap masalah untuk tidak reaktif, tetap tenang. Ya, seringkali kita biasa merespon setiap masalah itu dengan amarah, dengan klarifikasi, bukan begitu, dengan emosi dan sebagainya. Kita mau belajar hari-hari ini untuk tetap rendah hati sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus belajar sama seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah, proses ya. Setiap kita diproses ya. Ada seorang hamba Tuhan yang dulu kuliah di Solo.
dia itu naik bis kota. Jadi bis kota itu zaman dulu tidak banyak. Jadi dia nunggu di halte bis gitu lama. Dan itu bertahun-tahun. Dan dia lalu sadar bahwa sebenarnya apa yang dia hadapi, apa yang dia kerjakan, itu memproses hatinya. Karena dia itu orangnya nggak sabaran. Nah ketika menunggu bis setengah jam, pertama nggak sabar, kedua lama-lama dibentuk selama 4 tahun nunggu bis, bayangin nunggu bis setiap hari rutin selama 4 tahun. Jadi sabar ternyata dia. Nah, ternyata kesabaran itu proses. Jadi kalau hidup kita ini diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan itu dianggap proses saja. Membuat kita apa? Sabar. Ya. Tengok kiri kanan kita, katakan sabar gitu ya. Ya. Atau kalimat yang lain yang lebih dalam, tabah. Tabah itu tidak reaktif, tetap tenang menghadapi setiap masalah kesulitan, tetap sabar. Itu enggak gampang, apalagi kita ini yang terbiasa bergerak cepat. Ya. Ada orang punya pepatah biar lambat asal selamat, atau dalam bahasa aslinya kelemar-kelemar. Kalau orang begitu kita seringkali enggak sabaran, tetapi Tuhan mengajar kita untuk melangkah dengan cara Tuhan. Sehingga kita ini bukan tidak bergerak cepat, tapi tetap tenang menghadapi segala sesuatu, tetap damai sejahtera, tetap tidak reaktif. Karena Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Haleluya. Ya. Mau diproses untuk sabar? Amin. Tetap rendah hati. Ya. Jadi rendah hati itu bukan otomatis dibentuk dalam semalam ketika ikut KKR. Ya. Didoakan pulang rendah hati, bukan. Rendah hati itu sebuah perjalanan hidup yang mau dibentuk menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu. Ya. Memilih orang yang tepat, ada persyaratan yang ditetapkan untuk menjalankan pelayanan ini. Sehingga dalam setiap pelayanan di gereja itu ada orang-orang yang dipercaya untuk melayani. Syaratnya bukan macam-macam, sederhana. Orang yang terkenal apa? Baik. Pertanyaannya begini, kita sebagai orang percaya ini dikenal orang disebut apa? Maksudnya begini, ada orang dikenal, oh dia itu bapak itu suka marah itu, berarti dia dikenal sebagai pemarah. Nah kita ini dikenal orang lain sebagai apa? Orang yang terkenal baik. Ya. Betul apa betul Bapak Ibu? Amin. Biarlah orang lain yang menilai, bukan diri kita. Kalau diri kita yang menilai diri kita sendiri, kecap itu selalu nomor 1. Jadi saya terkenal baik. Kecap selalu nomor 1. Jadi orang lain menilai kita bagaimana? Apakah terkenal baik? Wah ini orang ini terkenal banyak bicara ini. Jadi sulit untuk berhenti kalau bicara ya. Bagaimana dengan kita? Kita belajar untuk menjadi orang yang tepat, yang dipilih Allah untuk melayani. Biarlah hidup kita menjadi pribadi yang terkenal baik. Baik itu salah satunya dari buah roh. Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang membawa kita untuk terus menjadi baik bukan dengan kekuatan kita. Tapi kekuatan Tuhan yang memampukan kita lebih baik. Amin Bapak Ibu. Dan penuh hikmat. Karena banyak orang pandai. Tapi orang berhikmat itu adalah ketika orang itu melakukan segala sesuatu dalam tuntunan Tuhan, pasti dia melakukan dengan tepat. Itulah orang hikmat. Keputusannya tepat, tindakannya tepat. Karena ada begitu banyak orang pandai, tapi dia tidak efektif melakukan banyak hal, tapi tidak berguna. Ya contoh ini ya, ketika kita ini pandai matematika berhitung begitu, apakah itu terus digunakan? Ngitung, begitu menghitung. Misalnya begini, kita pandai matematika menghitung, lalu mengangkat barang. Apakah kita akan menilai dengan mengukur berat sebanding dengan gaya begitu? Langsung aja kan diangkat, gak perlu kepandaian. Perlu otot kan, gak perlu otak. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini penuh hikmat.
supaya Tuhan menuntun apa yang kita kerjakan itu benar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang Tuhan mau sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang efektif. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya berarti kerinduan pelayanan saja tidak cukup, harus disertai dengan kecakapan rohani yang memadai. Jadi ini bukan kecakapan jasmani, rohani. Selain rohani bertumbuh, bukan hanya sebatas kemampuan, bakat, keahlian, melainkan juga menekankan karakter yang dewasa dan kehidupan rohani yang matang. Ya ini kehidupan rohani ini perlu diperjuangkan setiap hari. Terus tetap bersukacita, tetap bersekutu dengan Tuhan. Terus di mana kita berkumpul, bersekutu itu kita perlu perhatikan karena kebiasaan yang baik akan bisa rusak ketika kita salah menempatkan diri berkumpul dengan orang lain. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini komunitas kita perlu perhatikan. Dengan siapa kita berkumpul itu menunjukkan siapa kita. Betul nggak? Kalau kita kumpul dengan penjual berarti kita memang hobinya jualan gitu kan, karena kumpulnya dengan penjual. Kalau kita kumpul dengan para pembeli berarti kita hobinya apa? Membeli. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita perhatikan dengan siapa kita berkumpul, apa yang kita bicarakan, itu membentuk karakter kita makin dewasa atau makin tidak dewasa. Kehidupan rohani kita bertumbuh atau tidak. Perhatikan apa yang juga kita lihat hari-hari ini, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Apakah semua yang manis, semua yang baik, itu masuk dalam hati kita, atau sebaliknya, itu menentukan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Haleluya. Hari-hari ini apa yang sering kita lihat? Yang lebih banyak menyita waktu kita. Saya ternyata menyadari loh ya, ketika saya melihat sepintas begitu, media sosial, ternyata bisa menyita waktu ya. Gak mungkin kan melihat media sosial 1 detik gitu. Pasti 5 menit, 10 menit, 15 menit. Oh, ternyata cukup banyak menyita waktu. Hari-hari ini waktu yang kita gunakan lebih banyak untuk apa? Itu menentukan pertumbuhan rohani kita. Memang soal doa lewat bersekutu itu bukan soal waktu, tapi ada waktu enggak? Dan seringkali kita membuang waktu begitu saja untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Sebab seringkali kan cita-cita kita waktu sekolah adalah berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi pada kenyataannya kita membuang waktu begitu saja dengan hal-hal yang tidak baik, yang sia-sia. Gunakan waktu sebaik-baiknya supaya karakter kita makin bertumbuh, rohani kita semakin matang. Amin Bapak Ibu. Ini termasuk waktu yang efektif untuk kita terus mengalami persekutuan rohani bersama dengan Tuhan. Untuk kita terus bertumbuh. Mendasari pelayanan dengan doa. Keahlian itu penting, skill itu penting. Karakter dan kehidupan rohani juga sangat penting menentukan. Tetapi tanpa doa, sia-sia. Kalau kita bicara soal doa, tidak hanya permintaan. Mohon ini, mohon itu, tapi firman Tuhan juga mengajar kita, mintalah lewat doa, carilah, ketuklah. Itu langkah awal, tapi sesungguhnya doa itu adalah kita menyamakan, menselaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Maka ketika orang sering berdoa, sering bersekutu dengan Tuhan, maka kelakuannya akan berubah. Kan firman Tuhan berkata, kebiasaan yang baik itu akan rusak dengan pergaulan yang buruk. Kalau kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, kita berarti menyediakan waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Kalau pergaulannya dengan Tuhan, banyak waktu untuk Tuhan, maka kelakuannya seperti Tuhan, betul enggak? Seharusnya begitu, nalarnya begitu. Normalnya begitu, tapi seringkali kita, loh, dia Kristen kok galak misalnya begitu. Ini bergaulnya dengan siapa? Biasanya yang galak itu apa ya? Kalau di depan pintu pagar itu, awas, orang galak begitu nggak ada. Makanya hari-hari ini kita banyak bergaul dengan siapa, itulah kita. Kalau kita banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berdoa,
karakter kita sama seperti Yesus. Amin. Maunya begitu, tapi belum sampai, terus disempurnakan. Makin bersekutu dengan Tuhan, makin lebih baik. Karena apa? Karena doa itu tidak hanya minta kebutuhan kita, tapi sebenarnya mencocokkan hidup kita supaya sejalan dengan maunya Tuhan, setuju dengan rancangan Tuhan, mau nurut apa kata Tuhan, itu doa. Persekutuan dengan Tuhan. Amin. Apa hari-hari ini yang kita doakan? Pasti Tuhan tahu, Tuhan mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi ingat, ketika kita berdoa mendasari apapun, pelayanan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dengan doa, maka Tuhan menuntun kita untuk kita berjalan dalam rencananya. Dan rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Dia membawa kita di jalannya, yang membuat kita terus berjalan dalam kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Maka hidup kita menjadi makin baik, makin efektif dalam melayani Tuhan, makin menjadi berkat bagi dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, dan di sekitar kita. Dan banyak orang akan diberkati, diawali dengan apa? Ketika kita berdoa, dan di dalam doa itu kita menyadari hidupku harus selaras dengan Tuhan, maka kita menjadi berkat. Amin. Yang dilakukan para rasul berdoa menumpangkan tangan kepada orang-orang yang dipilih tadi, 7 orang, salah satunya Stefanus dan sebagainya, Filipus, Nikolaus dan lain-lain. Doa firman itu makin tersebar, ketika dasarnya doa, maka jiwa bertambah. Mau gereja ini banyak jiwa dimenangkan, amin? Haleluya. Bukan hanya sebatas lewat Bapak Gembala, tetapi kita semua hidup yang dasarnya adalah doa dan mengerjakan bagian kita seturut dengan kehendak Tuhan, pasti jiwa-jiwa akan bertambah. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melihat bangku-bangku yang kosong ini ada isinya. Walaupun yang kosong sekarang sedikit, makin bertambah ya. Kita makin bertambah, banyak jiwa boleh dimenangkan dan datang kepada Tuhan. Dimulai dari kita, ketika kita menyediakan waktu untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk menjadi lebih baik pribadi yang terus makin lekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, perjalanan hidup kita pasti dituntunnya menjadi berkat. Dimulai dari kita, diberkati dulu menjadi berkat. Berkatnya lewat mana? Lewat ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan menyertai, maka kita akan melihat kemuliaannya terus menuntun membawa kita dalam perjalanan hidup kita. Jiwa-jiwa melihat, oh ada Yesus di dalam hidup kita. Saya pernah bercerita bahwa ada seorang anak yang jualan di stasiun jeruk, buah jeruk. Lalu jeruknya itu tumpah, bertebaran di lantai begitu, ditolong oleh seorang bapak. Dikumpulin oleh bapak. Anak itu melihat bapak itu berkata, Bapak Yesus ya, karena Yesus selalu melakukan apa yang baik. Apakah orang bisa melihat kita, Ibu Yesus ya? Atau nama Yesus siapa ses? Orang itu melihat Yesus bukan hanya lewat perkataan kita, tapi melewat kelakuan kita yang hidup sama seperti Yesus hidup. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menaikkan pujian dengan syukur bahwa sesungguhnya Tuhan mengatur jalan hidup kita untuk kita menjadi pelayan-pelayan yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lain. Lewat perkataan, perbuatan, pemberitaan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat, naikkan pujian ini dengan segenap hati, katakan tak selalu. Yesus mendengar, Yesus lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Mari bersama bangkit berdiri dan bersama naikkan pujian. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Engkau yang menjadikan semua baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
yang kudoakan. Engkau mendengar setiap seruan doa kami, Tuhan. Yang terbaik darimu, yang terbaik dari Tuhan, itulah jawaban doa yang kami naikkan. Engkau yang selalu memberikan waktu yang terbaik dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Lama-lama masih kini ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Selamanya kami bersekutu denganmu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus menjadi pribadi seorang pelayan yang dibentuk, diperbaharui, terus hidup dalam doa, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Terus pokoknya kami bersyukur hari ini kebaikan Tuhan terus Kau nyatakan, supaya kami terus berjalan dalam rancangan-Mu, dalam cara-Mu, untuk kami hidup kami berbuah menjadi berkat, sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh karena langkah kami, perkataan kami, tindakan kami yang selalu memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Tuhan itu nyata bagi semua orang. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus, haleluya. Baik Bapak Ibu semuanya, sambil persembahan diedarkan, kita akan mendengarkan bersama-sama performa dari youth yang nanti akan ikut Olimpiade, yakni lomba band di GBI Battle Area. Ya, waktu dan tempat kami sampaikan, monggo. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari Victorious Youth mewakili dari gereja ini akan mengikuti perlombaan band di Battle Area dalam rangka HUT Battle Area. Mohon dukungan doa dan partisipasi Bapak Ibu untuk mendukung kami di sana. Kemungkinan kami tampil sekitar jam 1, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada kegiatan boleh mendukung kami di Battle Area begitu. Terima kasih.
Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku, berjalan di dalam kuasa-Mu nyata di hidupku, kuasa-Mu nyata di hidupku, kuasa-Mu nyata di hidupku. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak
saya akan menambahkan info tambahan. Bagi putra Bapak Ibu termasuk orang tua ini ya, kartu keluarga Ebenezer Pintar ya, nanti bisa tinggal sebentar untuk penerima dana bantuan pendidikan. Jadi ini ada istilah kok kartu keluarga GBI Ebenezer Pintar. Jadi nanti mohon untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah mendapat surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tinggal sebentar. Terus informasi selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan bahwa salah satu jemaat kita yang sudah sepuh, almarhum Bapak Wagimin sudah dipanggil Tuhan, sebagai rasa empati kita, juga rasa kepedulian kita terhadap keluarga. Nanti saat pulang Bapak Ibu bisa memberikan, kalau bahasa saya itu bahasa Jermannya itu keplek Bapak Ibunya. Nanti bisa masukkan di kotak sewaktu Bapak Ibu pulang dengan penuh sukacita. Kiranya apa yang kita berikan ini dapat meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kiranya Bapak Ibu semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, per keluarga nanti per kakak ya Bapak Ibu ya. Ya, monggo nanti bisa diberikan saat pulang dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesabaran. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Ya Bapak Saudara, mohon waktu sejenak saja, saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum nanti kita pulang. Nah Bapak Saudara, kalau lihat berita terakhir ya Sabtu kemarin mengenai konflik Israel dan Palestina. Nah saya ingin menyampaikan supaya kita tidak memiliki respon yang salah ya, kita harus tetap benar dalam hal ini. Nah saya sedikit mengulang ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sudah tahu atau yang belum tahu, saya sampaikan kembali. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, amin ya. Jadi ketika Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, itu adalah di tanah yang disebut tanah Palestina itu ya. Jadi kemudian yang melalui peperangan itu memang negeri yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menduduki tanah itu. Tapi karena kekerasan hati Israel, kita tahu kemudian bangsa Israel akhirnya mengalami diaspora ya, ditawan di Babel, harus keluar dari tanah Palestina. Nah ketika bangsa Israel keluar ya, terserak seluruh bumi, tanah itu kembali diduduki oleh bangsa Filistin. Nah ketika bangsa Israel kembali pulang, itu tanah itu direbut kembali. Sampai sekarang itu masih menjadi konflik. Jadi orang Palestina, bangsa Palestina itu mereka tetap mau minta itu tanah itu adalah karena tanah mereka menurut mereka gitu. Jadi mereka berjuang untuk merdeka karena memang sebagian besar itu memang dimiliki oleh Israel. Tapi karena kita melihat sejarah firman Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Nah, kita tidak boleh respon yang salah ya. Jadi ini kalau salah satu tanda kedatangan Tuhan itu adalah yang paling terakhir itu adalah apa? Dibangunnya bait suci yang ketiga ya di Israel. Nah, terus kemudian yang menyertainya adalah firman Tuhan bilang peperangan kan. Peperangan sudah banyak terjadi bangsa dengan bangsa. Tetapi yang harus kita waspadi ketika perang berhubungan dengan Israel ya. Ketika perang berhubungan dengan Israel itu artinya tanda sudah dekat, karena firman Tuhan setelah, kalau kita lihat Alkitab, setelah bait suci dibangun kemudian Israel diserang tidak oleh satu bangsa tapi oleh bangsa-bangsa. Tapi ini adalah, kita bisa melihat ini satu tanda yang sudah dekat, karena Sabtu kemarin ya, saya belum update lagi yang terakhir itu dari ada salah satu pasukan Hamas ya, yang memang dia adalah pasukan militan yang berusaha untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel menurut mereka gitu. Jadi dia sudah melepaskan sekitar 5.000 roket ya, jadi udah banyak korban. Dan hari ini kemarin ya, hari ini ya, kalau tidak salah saya dengar lagi beritanya, jadi Perdana Menteri Netanyahu sudah menyatakan perang. Jarang-jarang Israel, hanya biasa kan bela diri, tapi menyatakan perang gitu loh. Jadi ini sudah satu hal yang waspada. Nah, kenapa saya ingatkan ini? Kita tidak boleh salah risiko, salah mengambil respon gitu ya. Nah, kita nggak ngerti, kemudian kita wah iya, Israel ini jahat karena gitu bla bla, terus kita kutuki. Ingat, firman Tuhan bilang apa? Kalau kita memberkati Israel, saya tidak sedang ngomong politik, kita bicara sejarah kebenaran firman Tuhan ya. Kita harus punya punya respon yang benar sesuai firman Tuhan. Kita tetap harus memberkati Israel.
ya, tetap memberkati Israel, karena siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Tapi kalau ngutuk Israel juga itu berbahaya gitu. Makanya saya mengajak sebelum kita pulang nanti kita sama-sama berdoa, kita tetap memberkati Israel. Tuhan tetap campur tangan, tolong supaya ini sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga berdoa, kita juga tidak dengan senang begitu melihat banyak korban. Kita juga tetap supaya tidak begitu makan banyak korban ya. Walaupun memang ini harus terjadi, tapi jangan sampai kita mengutuk Israel. Kita tetap harus berkati Israel, berkati juga Palestina gitu, supaya keadaan menjadi kondusif. Karena memang firman Tuhan ini harus terjadi, tidak mungkin terjadi gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita harus berpikir, bertindak dengan cara yang benar. Jangan mengutuk Israel. Amin, Bapak Saudara. Yuk saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan ucapan syukur, kita akan bersyafaat untuk bangsa Israel juga buat Palestina. Segala berkat dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Syaralabayaralamayasih. Di akhir ibadah kami boleh terus menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan yang terus nyata atas hidup kami. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu yang terus menguatkan, menuntun setiap kami. Biarlah hidup kami senantiasa di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, sebelum kami pulang, mundur diri dari tempat ini, sekali lagi kami menyatukan hati. Kami mengangkat tangan Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu, umat pilihan-Mu Israel Tuhan Yesus, yang hari ini sedang mengalami konflik dengan Palestina. Kami tetap memberkati bangsa pilihan-Mu Tuhan, sebab Engkau sudah memilih bangsa ini Tuhan. Kami berdoa jadilah kehendak-Mu atas bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam perlindungan-Mu bangsa ini Tuhan. Setiap kota yang ada Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa memberkati Israel, setiap masyarakatnya Tuhan, kota-kota yang ada diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkaulah pertolongan perlindungan atas bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Di kala saat-saat ini Tuhan sedang ada konflik dengan Palestina Tuhan, kami berdoa Engkau turut campur tangan, kuasa-Mu nyata di dalam nama Yesus. Kami tetap percaya Tuhan Yesus bahwa bangsa Israel pilihan-Mu Tuhan. Engkau menjagai, Engkau menolong. Yang terbaik rancangan-Mu datang dan terjadi atas bangsa pilihan-Mu Israel. Diberkatilah Israel Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang terkena imbas akibat perang ini Tuhan. Yang terluka atau apapun Tuhan, baik kedua pihak Israel maupun Palestina. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang terimbas akan perang ini Tuhan Yesus. Tolong di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah setiap pemimpin yang ada dari pihak Israel maupun Palestina Tuhan, mereka untuk berusaha Tuhan, untuk meredakan hati mereka Tuhan. Terjadi sebuah kesepakatan untuk tidak dengan segera ya Tuhan melakukan perang yang ada Tuhan, tapi mereka boleh menahan diri Tuhan. Engkau turut campur tangan, kuasai hati dan pikiran para pemimpin yang ada Tuhan, sehingga masyarakat yang ada boleh Tuhan tidak mengalami lebih besar lagi Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan, Engkau tetap bekerja turut campur tangan atas pertikaian yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera berkat atas umat pilihan-Mu Tuhan,
atas konflik-konflik yang terjadi. Oh, setiap mereka juga Tuhan Yesus, bangsa-bangsa lain Tuhan yang terlibat, mereka juga boleh merespon dengan cara yang benar di dalam nama Yesus. Terima kasih kami berdoa, berkatilah Israel, berkatilah Yerusalem ya Tuhan. Masyarakat yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari-hari ini dalam minggu ini berulang tahun, serta bertambahnya usia mereka, bertambah juga kasih-Mu, kasih mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Setiap apa yang dirindukan ya Tuhan Yesus, cita-cita untuk anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan menggenapi sesuai dengan rencana-Mu di dalam nama Yesus. Engkau membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang hari-hari ini sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa dan kami tetap percaya mujizat-Mu masih ada. Kuasa bilur-Mu Tuhan tetap nyata di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Pak Joko, Tuhan Yesus, untuk Ibu Rum, Ibu Ari, Ibu Rince, Bapak Heri, Pak Jan. Berikan kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menguatkan iman anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau, tetap berpengharapan bahwa mujizat itu masih ada. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter atas segala dokter. Kami tahu Tuhan segala sesuatu Tuhan izinkan hanya dengan satu tujuan, untuk membawa anak-anak-Mu semakin dekat, semakin mengasihi Engkau. Sebab kami tahu tidak ada sakit, penyakit, perang atau apapun yang dapat memisahkan setiap kami dari kasih Tuhan. Kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan, biar tetap memiliki damai sejahtera, tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran manusia itu memelihara hati pikiran umat-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sedang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru, ada damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Sebab kami tahu sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kesembuhan dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih. Sebentar kami akan undur diri dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan keluarga dan sahabat. Biarlah berkat-Mu limpah-limpah turun atas kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam dan umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya.
Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian